Jadi langsung ke Pepeng saja. Nggih. Ini sampean itu kalau ngopi paste kurang cermat. Baik, tenang saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pada hari Rabu tanggal 20 September 20 April ya. Mau berkaitan dengan Hari Kartini, kita mendapatkan momentum yang bahagia, harus ceria ujian itu. Kali ini kita akan ujian proposal skripsi dengan nama mahasiswa Dela Stefani, ada orangnya ya. Mbak Dila ini akan mengangkat judul implementasi kompetensi manajerial kepala tata usaha dalam meningkatkan kinerja tenaga kependidikan dan pelayanan administrasi madrasah di MTSN 15 Jombang. Sebelum kita mulai acara, kita berdoa dulu semoga ini lancar, bisa memberi manfaat bagi kita semua. Kita awali dengan bacaan Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih kepada Mbak Dila dan para punggawa FITK yang menyelenggarakan kegiatan ini. Untuk jalannya biar lancar, kita mulai saja. Mbak Dila Stefani presentasi selama kurang lebih 10 menit. Waktu kita ujian selama setengah jam ya, Pak Klik ya. Waktu sudah menunjukkan pukul 8.34. Oke, silakan Mbak Dila Stefani, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Stefani. NIM saya 1817052, jurusan Manajemen Pendidikan Islam angkatan 2018. Saya di sini sebelumnya terima kasih kepada Pak Angga Teguh Prasetyo MPD yang telah datang pada hari ini. Baik, saya percepat. Saya di sini akan mempresentasikan seminar proposal skripsi saya berjudul Implementasi Kompetensi Manajerial Kepala Tata Usaha dalam Meningkatkan Kinerja Tenaga Kependidikan dan Pelayanan Administrasi Madrasah di MTSN 15 Jombang ini. Pada proposal judul saya ini, saya terfokus pada manajemen yang ada di madrasah tersebut. Jadi seperti manajemen kepala tata usaha, manajemen kinerja tenaga pendidikan, dan manajemen pelayanan administrasi madrasah di MTSN 15 Jombang. Sebelumnya, saya mempunyai beberapa kerangka berpikir. Dalam fokus penelitian ini ada 3, yaitu pertama, bagaimana perencanaan pengembangan kompetensi manajerial kepala tata usaha di MTSN 15 Jombang. Yang kedua, bagaimana pelaksanaan implementasi kompetensi manajerial kinerja tenaga kependidikan di MTSN 15 Jombang. Yang ketiga, bagaimana evaluasi kompetensi manajerial pelayanan administrasi di MTSN 15 Jombang ini. Dalam judul saya ini, saya mempunyai beberapa konsep teori umum secara umum, yaitu yang pertama manajemen kepala tata usaha, yang kedua tenaga kependidikan, yang ketiga pelayanan administrasi madrasah. Selanjutnya saya menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu yang pertama observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jadi saya mengambil data ini secara kualitatif. Selanjutnya itu hasil penelitian ini saya mengambil beberapa intinya saja, yaitu meningkatnya kompetensi manajerial kepala tata usaha dalam kinerja tenaga kependidikan dan pelayanan administrasi madrasah di MTSN 15 Jombang ini. Selanjutnya yaitu bab pendahuluan. Yang pertama itu saya mengambil tentang pendidikan dulu. Dalam pendidikan ini, sebuah konteks yang harus dilaksanakan oleh masyarakat untuk mengembangkan intelektual peserta didik dengan beberapa kegiatan pembelajaran tidak memandang umur. Jadi dalam pendidikan itu kita tidak memandang umur, yaitu tua atau muda. Jadi lebih ke tepatnya secara bebas. Jadi pendidikan itu bebas, berarti bebas dalam
dalam kita belajar. Jadi tidak memandang tua muda dalam menimba ilmu. Bahkan dalam adanya pendidikan, mendapatkan ilmu yang tidak kita ketahui selama kita hidup. Jadi dalam pembelajaran tidak hanya akan dilakukan di dalam, tetapi kita dapat mendapatkan ilmu itu di luar kelas atau kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua yaitu dalam pendidikan dalam madrasah itu tidak akan jauh dengan kata manajemen yang akan mengolah sebuah madrasah tersebut biar madrasah tersebut secara manajemennya secara efektif dan efisien. Dalam sebuah pendidikan yang ada di madrasah tidak akan jauh dengan manajemen yang mengatur proses atau jalannya pendidikan yang dapat mengkoordinasi madrasah itu sendiri dan seperti SDM yang ada di madrasah. Jadi kegiatan yang ada di madrasah itu tertata dengan tertib sesuai dengan manajemen yang telah ditetapkan atau yang telah disusun oleh madrasah itu sendiri. Yang ketiga yaitu ada pasal yang menyebutkan tentang tenaga kependidikan. Sistem Pendidikan Nasional atau Sikdiknas nomor 20 tahun 2003 bab 1 ketentuan umur pasal 1 nomor urut 5 tentang tenaga kependidikan. Jadi tenaga kependidikan yaitu seorang profesional yang telah mempunyai topoksi yang berguna untuk menyokong pelaksanaan kegiatan dalam sebuah madrasah itu sendiri. Bahkan proses belajar mengajar yang ada di madrasah. Selanjutnya yaitu tentang tenaga administrasi madrasah. Permendiknas nomor 24 tahun 2008 tentang STAS atau M Standar Tenaga Administrasi Madrasah yaitu mempunyai beberapa tugas penting untuk menilai bahwa madrasah itu baik untuk diakreditasi A, B, C atau tidak mendapatkan akreditasi. Jadi tugas tenaga administrasi yaitu menjadi kepala tata usaha madrasah, penyelenggaraan program serta staf pelayanan tertentu. Jadi tenaga administrasi ini dapat menilai beberapa tugas yang ada di madrasah tersebut seperti kinerja, penilaian kinerja tenaga kependidikan. Selanjutnya yaitu kajian pustaka. Yang bab 2 ini saya menerangkan beberapa inti aja, yaitu tentang manajemen pendidikan atau manajemen madrasah. Manajemen dari bahasa Latin yaitu mantis yang artinya tangan dan agree yang berarti melakukan atau mengerjakan. Jadi manajemen merupakan sebuah komponen yang integral yang tidak dapat kita pisahkan dari proses pendidikan atau proses jalannya sebuah kegiatan yang ada di madrasah atau organisasi yang ada di madrasah secara keseluruhan. Manajemen ini mempunyai beberapa prinsip. Saya sebutkan beberapa pasal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 48 ayat 1 tentang pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisien pendidikan, transparansi dan akuntabilitas publik. Jadi beberapa pasal yang telah saya sebutkan ini berdasarkan isi kebijakan yang ada dalam manajemen pendidikan. Jadi sudah tidak bisa dirubah sama sekali. Adapun beberapa prinsip manajemen madrasah yang menurut Diknolas yaitu memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Jadi
ketika madrasah itu ada suatu problem atau dalam dalam rumah tangga yang ada dalam kepala tata usaha, jadi lebih tepatnya harus mementingkan sesuatu yang ada di madrasah itu, jadi memprioritaskan madrasah itu sendiri. Yang kedua, mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, memberikan tanggung jawab personel sekolah, hendaknya dengan mempunyai beberapa sifat dan kemampuan yang telah ditentukan atau yang telah dimiliki oleh kepala manajemen tersebut. Yang keempat, mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Jadi beberapa lingkup yang ada di madrasah mempunyai beberapa karakter yang ada di madrasah tersebut. Jadi setiap guru mempunyai beberapa karakter. Lebih tepatnya kita harus kayak mengimbangi, kayak seperti oh ya nggak apa-apa, emang itu karakter orang. Yang kelima, relativasi nilai-nilai. Ya, selanjutnya implementasi manajemen tata usaha. Langsung ke Medpen. Medpen. Ya, langsung ke Medpen aja. Ya. Itu kajian pustaka itu. Oh, langsung Medpen, Pak. Medpen, metode penelitian. Ya, nomor 5 itu. Bab 3 yaitu metodologi penelitian. Ya. Saya mengambil saya mencatat beberapa inti dari Medpen ini. Yang pertama yaitu pendekatan dan jenis penelitian. Saya menggunakan jenis penelitian ini menggunakan data kualitatif. Terus data kualitatif ini ada beberapa, saya menggunakan beberapa kehadiran peneliti itu seperti instrumen pengumpulan data. Terus lokasi penelitian ini saya melaksanakan di MTSN 15 Jombang, Jalan PP Al-Asyari Keras Diwek Jombang. Ini sekolah saya dulu. Ya, calon suaminya di sana kayaknya ya. Enggak ada. Oh, enggak ada. Yang keempat, data dan sumber data. Data yaitu sebuah dokumen yang utama dalam penelitian ini. Saya menggunakan data ini berdasarkan observasi, dokumentasi, dan wawancara. Teknik pengumpulan data seperti data dan sumber data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknis analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Oke, cukup. Kita beri aplaus dulu, semangat ya. Langsung aja ke saya, tolong di-shot ke saya Mbak ini buat kenang-kenangan Mbak ya. Iya Pak. Saya akan memberi saran Mbak, tidak akan langsung ke Medpen saja. Ini sampean itu kalau ngopi paste kurang cermat. Misalnya coba dibuka di halaman 48 ya, di skripsinya itu ya. Ini kita seorang peneliti itu yang kasat mata itu jangan sampai kelihatan Mbak, itu kan nanti menunjukkan kurang canggih gitu kan ya. Seperti ini ya, di sini kan bab 3 metode penelitian ya kan. Sampai itu baca di PPT sampai metodologi penelitian. Nah, itu kan jelas sudah runtuh itu kan. Terus kemudian di pendekatan dan jenis penelitian baca ya, di paragraf terakhir. Di pendekatan dan jenis penelitian yang A itu. Tiba-tiba ada kata-kata dalam pengembangan pelayanan madrasah. Ini kan mesti copy paste atau dari mana, terinspirasi dari mana. Nah, sampai harus canggih. Canggih itu meskipun terinspirasi dari skripsi lain, itu juga harus jeli gitu kan ya. Ini jelas copy paste atau nanti kita tidak akan bahas itu ya. Nah, yang namanya metode penelitian itu adalah langkah teknis kita ketika kita di lapangan nanti seperti apa. Nah, sampai yang tulis di sini ini seperti kehadiran peneliti ini masih teori tentang kehadiran peneliti, bukan sampai ngapain sebagai hadir di sana itu. Nah, jadi seorang kehadiran peneliti itu maksudnya sampai itu sebagai instrumen utama yang melakukan wawancara dan sebagainya, wawancara, observasi itu di sini. Ini teori tentang kehadiran peneliti, tapi bukan apa yang sampai lakukan gitu. Yang C ya, lokasi penelitian. Lokasi penelitian itu dipilih karena kemenarikan dan keunikan. Nah, seperti katanya Lexi Jomuleo ya. Di sini ini sampean
Boleh alasan emosional dekat dengan rumah atau mantan pacarnya di sana atau ada nggak ada masalah, tapi harus dirasionalkan. Nggih. Rasionalisasinya seperti apa? Misalnya ini ya, gencar melakukan perbaikan. Nah, gencar melakukan perbaikan itu kapan tanggalnya dan sebagainya itu nggak ada di sini. Ini hanya klaim. Ya, berdasarkan preliminary research atau survei pendahuluan yang dilakukan peneliti pada tanggal sekian, jam sekian, dinilai itu jelas. Nah, Iya. kalau ini kan sumber itu tidak bisa ini hari ini bohong apa enggak kan kita nggak tahu gitu kan, nggak ada tanggalnya, nggak ada jam waktunya apa gitu ya. Kemudian data primer yang mencoba penelitian Samen tentang tenaga kependidikan kan, Iya. yang D itu kan ya. Terus ada apa hubungannya siswa diteliti? Nah kan ya, ini kan logikanya begitu. Coba ya, Samen data Samen terkait dengan tadi dikutip tentang standar tenaga ketatarusahaan ya. Nggih. Saya masih hafal banget ini tentang tenaga kependidikan ya. Kalau kita mengacu pada PP nomor 57 tahun 2021, memang masih 2008 atau 2008 kalau nggak salah tadi itu. Nggih, Tapi belum 2008. update. Jadi tentang standar nasional pendidikan yang salah satunya tentang reformasi tenaga administrasi di sekolah itu ada 4 fase. Pertama itu PP nomor 19 tahun 2005 tentang SMP. Nah, itu awalnya situ. Ini turunan dari Sikdiknas. Sampai tadi tidak menyebutkan undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Melahirkan reformasinya Pak, PP nomor 19 tahun 2005 tentang SMP. PP nomor 19 tahun 2005 ini kemudian direvisi PP nomor 32 tahun 2013. Nah, ya kan? Nggih. Saya juga kemarin baca itu. Ini nggak di sini nggak ada. Dan ini direvisi lagi. Oh, nggih. PP nomor 13 tahun 2015. Nah, karena ada pandemi Covid sebagainya, kemudian lahirlah PP nomor 57 tahun 2021. Oh, nggih. Ya terkait dengan digitalisasi pelayanan dan sebagainya. Nah, kenapa itu penting? Karena gini Mbak, sampean di kajian pustaka itu hanya sekedar mengcopy paste, bukan mengkaji. Mengkaji itu artinya apa yang kurang dari para pakar membicarakan tentang tenaga administrasi di sekolah. Sejauh mana perkembangan tentang wawasan keilmuan administrasi? Apakah penelitian ini melanjutkan perdebatan tentang reformasi atau pengembangan tenaga administrasi yang lebih baik atau tidak? Saya nggak tahu ya, tenaga kependidikan itu. Yang saya maksud tenaga kependidikan itu siapa? Itu kepala tata usaha juga, Pak. Lah ya, tenaga kependidikan di sekolah itu siapa aja? Guru. Alah, kalau kamu mengacu pada PP-nya nggak tepat. Oh. Di PP nomor 57 tahun 2021 atau sebelumnya PP nomor 11 tahun 2005 dibagi dua, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Tenaga pendidik itu guru, kependidikan itu banyak, laboran, bendahara, satpam. Apakah sama-sama teliti? Semuanya satpam, penjaga sekolah. Apakah sama teliti? Semuanya. Tidak. Nah, maka ada pembatasan penelitian. Oh. Pakai simpel produksi begitu. Nah, kira-kira siapa? Pak, kalau saya teliti semua ini saya nggak akan nikah-nikah, Pak, karena terlalu banyak yang diteliti. Ditulis di sini. Penelitian ini terfokus kepada siapa saja. Mengapa kok dibatasi? Karena satu, penelitinya masih kere, ya kan? Masih belum punya uang, keterbatasan biaya. Dua, keterbatasan waktu, dilaksanakan selama 3 bulan. Di sini nggak ada tanggalnya kapan dilaksanakan penelitian, kapan? Kan nggak ada, ya kan? Ini kan masih kapan? 2022, 2023 nggak ada di sini tanggalnya, diberi tanggal, diberi waktu pelaksanaan, kan gitu. Kenapa 3 bulan? Diberikan 3 bulan, bulan pertama biasanya saya turun lapangan bulan Juli misalnya, setelah hari raya. Setelah hari raya itu bulan pertama menyusun proposal, setelah ujian proposal, penggalian datanya bulan Juli. Bulan Agustus laporan. Bulan setelah Agustus akhir atau September penjilitan. Nah jelas jadwalnya ada kan gitu. Sama seperti orang nikah itu ada tanggal pernikahannya, ini nggak ada tanggalnya begitu ya. Nggih. Selanjutnya, pokoknya samain kalau nggak tahu penelitian itu tanya kepada orang-orang, jangan hanya ini juga, misalnya analisis data sama lihat di sini. Ini sampai, ya kan nggak konsisten. Orang kan curiga, analisis data lama 50, Nggih. ya Pak.
Di pagar atasnya itu spasinya 1,5 kan? Nah ini mesti kan begitu, jadi sampean harus jeli. Jangan sampai kesalahan yang kasat mata. Kasat mata itu orang mesti salah, nggak usah mengelak gitu kan. Nah, untuk ujian skripsi ke depan, biar kemudian tidak terjadi plagiasi dan sebagainya, harus hati-hati, ya, harus hati-hati. Hati-hati, meskipun katakanlah mengambil dari bahan orang lain dan sebagainya, itu juga harus hati-hati. Misalnya, nih kajian pustaka ya, halaman 16 misalnya. Halaman 16 ini saya menduga sampai ini mengcopy seluruh 2 halaman, 3 halaman begitu saja. Ini halaman 16 ini tanpa ada kalimat sendiri dari sampean. Ini harus berhati-hati karena ini adalah autoplagiasi. Hati-hati. Ya. Ada aja orang muslim itu ada aja. Bisa dicabut gelar sarjana sampai suatu ketika 3 tahun, 4 tahun kemudian sampai jadi anggota DPR atau apa-apa ingin mengorek kesalahan sampai dan sebagainya. Nah, misalnya kata manajemen berasal dari bahasa Latin, itu katanya siapa? Sini kan nggak ada. Ini nggak ada sih Pak, ya kan? Harus hati-hati, setiap ngomong itu ada dalamnya, nah, makanya hati-hati. Nah, apalagi kita sekarang ini begini Pak, cara kita meneliti sekarang berbeda dengan zaman saya. Zaman saya setelah skripsi selesai, sama enggak? Setelah skripsi harus dijurnalkan. Dijurnalkan itu artinya dilihat orang lain, akan di-screen. Sampai mengkopi seperti ini dan diskusi orang lain sama, kena similarity yang sama, bisa dipermasalahkan di hadapan hukum. Ancaman penjaranya 6 bulan sampai 2 tahun penjara. Bayar pengacaranya 5 juta. Maka harus hati-hati. Pastikan bahwa yang saya mengutip itu ada referensinya ya. Jangan ke susu, ini kayak ke susu-susu gitu kan. Nah, makanya harus hati-hati. Coba. Jam berapa Pak? Sudah selesai? Jam 9. Pas ya? Kurang 5 menit terakhir ya. Terakhir apa ya? Kerangka berpikir udah Pak, teman PowerPoint. Nah, kerangka berpikir itu adalah desain kalau kita buat rumah. Kan nggak mungkin kita langsung buat rumah pintunya kan pakai arsitektur kan? Ada gambarnya pintunya berapa, jendelanya berapa. Nah, itu bukan kerangka berpikir karena tidak ada panahnya kemana, ini kaitannya dengan ini apa, nggak ada. Nah itu hanya kotakannya di copy paste dari sini ya begitu. Nah, ini nanti ketika ujian skripsi nanti, coba kalian lihat di contohlah yang jangan asal nyuntuh skripsi yang ada, tapi harus kritis ya. Jangan jadi wanita yang lugu, tahu lugu? Lucu goblok. Nah, jangan sampai. Artinya harus kritis. Memilih bahan, memilih referensi karena di situ ada nama kita. Reputasi kita sebagai seorang penulis dipertaruhkan di sini. Oleh karena itu harus harus kritis, harus selektif. Tidak semua bahan itu bisa sama. Referensi itu seperti makanan. Tidak semuanya bisa kita makan sesuai dengan kebutuhan gizi kita. Jadi harus hati-hati cara mengutipnya, cara menulisnya. Kemudian juga jangan mempertaruhkan harga diri misalnya karena sumpah kemudian waduh besok ujian sebagainya copy paste semua kemudian jangan seperti itu. Oke mungkin pada saat screening di fakultas aman-aman saja tapi kemudian ketika di luar dan sebagainya akan jadi bencana dan itu banyak kejadian seperti itu. Saya kira seperti itu Pak ya, sudah cukup ya. Terima kasih atas waktunya. Semoga bisa manfaat bagi kita semua. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti saran-sarannya diisi sendiri ya. Iya. Ini tanda tangan di sini. Saya belum tanya. Saya boleh menjawab. Untuk yang proposal ini saya Pak. Kenapa? Yang untuk yang tadi Bapak. Ya. Yang ini. Oke. Kenapa? Saya belum. Loh, ini loh. Dalam penelitian kualitatif malah kuliah ya. Yang paling tahu penelitian ini siapa? Yang Saya. kamu sendiri kan? Iya. Kamu yang mulai merencanakan, menyusun judul, kemudian mempertaruhkan, berdebat dengan dosen sampai ujian dan sebagainya. Makanya kamu sebagai instrumen utama dalam penelitian ini.
kehadiran peneliti di sini adalah sebagai instrumen utama, yaitu diri kamu sendiri yang paling utama. Oleh karena itu, misalnya gini, kehadiran peneliti ini dalam rangka apa? Dalam rangka memastikan bahwa dari proses perencanaan hingga akhir, penelitian ini dimonitori, dievaluasi dari awal sampai akhir, terjamin kualitasnya. Maka peneliti sebagai kehadiran peneliti sebagai instrumen utama. Jadi kan nggak ada tulisan kehadiran peneliti sebagai instrumen utama kan begitu. Nah, kehadiran peneliti itu dimulai dari proses pra penelitian. Pra penelitian itu tahapan penelitian, mulai mengurus izin, mulai mengurus pemberkasan dan sebagainya, sampai pada tahap lapangan penelitian ya, sampai turun lapangan diceritakan di sini. Kayak buku harian begitu, tanggal berapa ngurusnya, nggak begitu. Itu namanya metode penelitian. Bukan teori tentang metode penelitian, ini teori tentang metode penelitian. Apa yang kamu lakukan ketika kamu itu loh, saya memilih pendekatan deskriptif. Kenapa memilih deskriptif? Kenapa? Karena saya ingin menceritakan. Skripsi itu dari kata deskripsi, cerita, menceritakan bagaimana proses apa judulnya tadi ini. Kepala tenaga TU di sana meningkatkan pelayanan. Ya. Pelayanan rencananya melalui restranya seperti apa, renovnya seperti apa, begitu kan? Siapa yang dilibatkan. Tapi tidak hanya mendeskripsinya, juga menganalisis kekurangan dan kelebihannya. Sampai kalau menggunakan kata evaluasi itu jelas berat, Pak. Di pertanyaan sampai ya. Logikanya begini. Setelah kita melaksanakan kegiatan manajerial, ya kan? Itu pertama kita lakukan measurement, pengukuran. Nah, mari pengukuran, penilaian. Mari penilaian, evaluasi, judgment. Evaluasi paling enggak itu 1 semester atau 2 semester 1 tahun. Ayo. Nah, sampai penelitiannya 3 bulan ya. 5 bulan, nggak cukup evaluasinya. Evaluasi apa kan dalam waktu 1 bulan? Ayo. Kalau misalnya, makanya penilaian kinerja itu jadi lebih rasional gitu. Bagaimana, atau misalnya jangan penilaian, dampak misalnya ya. Dampak dihasilkan ada peningkatan mutu yang lebih cepat, lebih baik, atau lebih profesional, nah, itu lebih logis kan gitu. Ya. Terima kasih. Mohon maaf ini nanti kita diskusikan lagi.